Halo semua, selamat datang kembali di iTech Live. Gue Indra dan ya, today is the day. Akhirnya setelah menunggu selama 1 minggu setelah perilisan iPhone 16e, kini udah ada nih barangnya di studio iTech Live. Ini adalah iPhone versi low budgetnya Apple yang kemarin udah gue order lewat website officialnya Apple dan pick upnya di Malaysia ya, di TRX. Dan di video kali ini gue mau mengajak kalian semuanya untuk sama-sama merasakan unboxing experience dari iPhone terbaru versi low budgetnya Apple. So this is iPhone 16e atau 16e dan saya Indra. Let's get started. Ya, sebelum kita mulai, gue mau mengucapkan ya selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini pas kita syuting, ini adalah puasa hari pertama ya. Nggak kerasa 30 hari lagi lebaran ya. Ya intinya selamat berpuasa lah buat teman-teman penonton iTech Live yang menjalankan. Semoga puasa kita di tahun ini penuh berkah dan tidak bolong-bolong, full ya kan. Oke, so jadi ini adalah iPhone 16e. Tampilan wallpaper di iPhone 16e-nya seperti ini ya, dan dengan masih ada notch di bagian atasnya. Di sebelah kanan kirinya ini tulisannya cuma iPhone. Nah, keterangan iPhone 16e-nya ini ada di bagian belakang sini. Designed by Apple in California. Nah, untuk unit yang akan kita review kali ini iPhone 16e varian warnanya yang white dan storage-nya di 128 GB. Jadi ini adalah varian terendah-rendahnya ya untuk sebuah low budget iPhone di tahun 2025 karena starting storage-nya sekarang di 128 GB. Untuk harga rilisnya kemarin di 599 US dollar, cuman karena gue ambilnya ini kemarin di Malaysia kena harganya tuh di 2.999 ringgit Malaysia atau dikonversikan ke Indonesia-nya sekitar 11.150.000 rupiah. Pajaknya pas kemarin kita daftarin di Bea Cukai Indonesia ya, ini kena di 951.000 sesuai dugaan kita semua ya. Pajaknya ini sejutaan, bahkan hampir sejutaan ya, ini nggak nyampe sejuta. Jadi untuk totalnya untuk iPhone-nya ini sendiri 128 GB dari Malaysia kena 11.150.000. Nah untuk pajaknya 950.000. Berarti ya kalau kita buletin 12.100.000 ya. Ini kalau kalian bawa sendiri iPhone 16e, bawa masuk ke Indonesia, daftarin emailnya, bayar pajak secara legal. Oke, dan seperti biasa ya, di bagian belakangnya ada green pill-nya gini, atas sama bawahnya, dan langsung saja kita buka iPhone 16e di tahun 2025. Let's go. Alright. Oh, wow. Oke, alright. Kita kesampingkan dulu. Oke, di dalamnya ini cuma ada kabel USB-C to USB-C yang udah braided ya, karena iPhone 16e ini udah dapat USB-C port. Dan di tengahnya sini kita dapetin SIM ejectornya. Dan udah guys, nggak ada quick start guide dan sebagainya. Jadi isinya cuma HP, kabel sama SIM ejector tok. Nggak usah nanya soal stiker karena memang sudah lama ya tidak dapat stiker. Dan ini kita kesampingkan dulu. Gue nggak expect ya kalau ternyata single kameranya tuh segede ini gitu. Tapi ini bisa dibilang ya sebesar kameranya iPhone 16, cuma aja ini single kamera sistem seperti ini. Oke, kita buka dulu aja ya. Batal nggak sih? Enggak lah ya. Soalnya sangat satisfy sekali gitu. Dan ini untuk feel gripnya, ya. Untuk feel gripnya ini gua nggak asing sih ya. Ini feel gripnya iPhone 14, iPhone 13 ya. Dan untuk di sekitar bodinya ini pakai material aluminium dan di bagian belakangnya ini udah matte texture gitu. Jadi kayak material belakangnya iPhone 15, iPhone 16 ya. Ini udah matte, Apple logonya di tengah, single camera system di sini. Tapi good things-nya tidak seperti iPhone 13, iPhone 14 ya. Ini nggak bakal ada smudge atau ceplakan jari. Dan ya, gue sangat seneng banget kalau dikasih matte texture belakangnya gini karena jadi enak aja gitu feelnya, gripnya kerasa lebih premium dibanding yang gloss finish karena yang Pro model juga udah pakai matte texture kayak gini. Sekarang kita nyalain dulu untuk memastikan kalau ini beneran Apple iPhone 16e. Pastikan yang keluar logo Apple ya, karena kalau yang keluar logo jambu ini namanya Guava Pel. Semakin tidak lucu.
Oh, oke. Di sini udah nyala ya, guys. Dan udah ada tulisan Hello-nya di sini. Kalau dari yang gue lihat untuk bezelnya, ini kayaknya ukuran bezelnya di iPhone 14, 13 ya. Ya standar-standar bezelnya iPhone base model. Hanya aja ini gue cukup kagok sih kalau dari depan kayak gini, ya ini mirip banget kayak iPhone 14, iPhone 13. Tapi ketika gue kebelakangin kayak gini, ini feels-nya kayak iPhone XR gitu. Jadi ini iPhone XR yang mengotak lah bisa dibilang. Tapi percaya deh sama gue, saat kalian udah hands on langsung lihat langsung iPhone 16e ini, pasti kalian bakal kenotis banget dengan single kameranya ini yang lebih besar daripada iPhone XR yang sama-sama masih pakai single kamera system. Nah, sambil kita aktivasi iPhone 16e-nya ini, karena kebetulan iPhone-nya juga masih kinyis-kinyis ya, gue pasangin juga deh sekalian untuk pelindungnya mulai dari tempered glass sama casingnya. Karena di video kali ini juga kita disupport sama ZEC dan UAG Indonesia. Di sini untuk tempered glass-nya gue dikirimin ZEC Glass Plus H ya. Di sini keterangannya untuk new iPhone early 2025 ya, berarti iPhone 16e, sama casingnya gue dapat dua di sini dari ZEC, ada Always Clear Guarantee. Ya ini semacam clear case, sama ada Pathfinder nih untuk iPhone 16e yang udah punya single camera hole di bagian belakangnya sini. Very nice. Sekarang kita pasang dulu yuk untuk tempered glass-nya. And just like that. Semudah itu masangnya. Emang kalau pakai tempered glass ZEC tuh ya se-effortless itu masangnya, karena kita dapetin moldingannya gitulah ya bahasanya. Dan di sini untuk casingnya ada ZEC Always Clear, sama satu lagi ada yang Pathfinder-nya di sini. Ih, gokil. Ini buat gua gonta-ganti aja ya. Kalau lagi pengen clear, gue tinggal pakai ZEC. Tapi kalau gue pengen perlindungan yang ekstra, gue akan pakai UAG Pathfinder ini. Dan ini gripnya enak banget. Dan udah lama banget loh gue nggak lihat iPhone dengan single kamera kayak gini. Ini iPhone tuh bener-bener iPhone yang bisa dibilang sangat-sangat low profile ya. Buat kalian yang selama ini udah begitu enak dengan desain bobanya si Apple, kalian nggak terlalu suka kamera yang banyak-banyak, ya ini iPhone 16e si paling low profile. Oke, ini kita lanjut aktivasi dulu aja. Oke, akhirnya di sini iPhone 16e-nya sudah selesai gua aktivasi. Dan ya, kita quick review aja dulu kali ya, sedikit tipis-tipis di sini. Untuk diagonal displaynya, ini pakai ukuran diagonal 6,1 inch display. Diagonal yang sama seperti yang digunakan di iPhone 16 base model juga. Bedanya dia masih belum Dynamic Island. iPhone 16e ini juga udah USB-C untuk portnya. Jadi untuk semua Apple device Apple nih bener-bener udah rata ke USB-C semua. Lalu di sebelah kirinya sini ada action button yang bisa kita atur untuk functionnya. Kalian benar-benar bisa pilih untuk berbagai macam fungsi setelan yang kalian inginkan. Dan di sini ada something yang unik ya. Berhubung iPhone 16e ini masih pakai notch, jadi ketika kita pencet action buttonnya, dia kayak pop up ke bawah gitu ya. Karena sebelumnya action button ini kan muncul di iPhone yang udah berdynamic island ya. Dan biasanya motionnya tuh begitu dinamis ya, karena muncul di balik dynamic island. Tapi ketika action button ini diimplementasikan di device yang belum berdynamic island, ya jadi motionnya seperti ini. Tapi tetap smooth sih, tetap masih kerasa intuitif lah feelnya. Dan untuk di bagian rear kamera atau kamera utamanya, ini pakai single camera lens, tapi Apple nyebutnya ini 2-in-1 kamera system ya, yang beresolusi 48 megapiksel. Jadi di iPhone 16e ini kalian tetap punya dua opsi kamera standar wide lens, ini yang 1x, dan telephoto zoom 2x nya di sini. Dan untuk kualitinya tetap oke, selayaknya kalian kayak punya optical telephoto zoom ya. Padahal iPhone 16e ini cuma punya single camera system. Dan ya sayang banget nggak ada lensa ultra wide nya, karena ya kalian harus naik ke satu step di atasnya di iPhone 16 base model kalau pengen dapat ultra wide. Tapi kalau kalian pengen foto seakan-akan kayak ultra wide ya, kalian tinggal pakai opsi panoramiknya, miringin iPhone kalian, lalu tinggal start aja deh, terus tarik ke atas kayak gini dan stop. Sudah, kalian selayaknya kayak punya lensa ultra wide wannabe ya di iPhone 16e. Tapi ini lebih ke ngakak
ngakalin sih ya. Dan seperti yang udah gue bilang kemarin, di iPhone 16e ini nggak punya fitur cinematic mode, sama nggak support makro fotografi ya. Jadi cuma ada di 16 sama 16 Pro. Dan bedanya lagi di sebelah kanannya ini nggak ada kamera kontrolnya, tapi karena iPhone 16e ini udah built for Apple Intelligence, kalian bisa aktifin visual intelligence dari action buttonnya ini. Tinggal kalian pilih aja. Jadi ya, untuk akses visual intelligence nggak harus di iPhone yang ada kamera kontrolnya. Di action button iPhone 16e juga bisa. Lalu soal MagSafe, iPhone 16e ini emang udah support wireless charging, tapi tidak ada magnetic MagSafe di bagian belakangnya. Kalau misalnya iPhone 16 Pro kan mau pakai casing atau nggak pakai casing, dia akan langsung nempel. Tapi kalau iPhone 16e ini, lihat ya, lihat baik-baik. Ngecas mah ngecas, tapi dia merosot guys. Tidak mau nempel ya. Dia nggak bisa nempel bener-bener secara magnetik. Nah, opsinya kalian harus pakai casing atau aksesoris yang udah kompatibel ada MagSafe-nya, seperti case UAG atau casing ZEC yang udah kita bahas tadi. Kalau misalnya di sini gua pasangin dan langsung gua tempel, ngecas dia langsung, dan ini kuat sekali ya, nggak akan jatuh-jatuh karena ya magnetnya itu ada include dalam casingnya, jadi seakan-akan kayak memberikan magnet tambahan di iPhone 16e ini. Jadi untuk kalian yang pengen beli iPhone 16e dan menurut kalian MagSafe itu cukup penting, ya make sure kalian pakein case yang udah MagSafe compatible. Dan untuk chipsetnya iPhone 16e ini ditanamkan chip A18 ya. Ini chipset yang sama juga yang ditanamkan di iPhone 16 base model. Hanya aja bedanya di iPhone 16e ini punya 6 core CPU dan 4 core GPU. Beda 1 core GPU kalau kita bandingin iPhone 16 yang base model. Tapi barusan udah gua tes nih untuk Antutu dan Geekbench-nya dan udah keluar skornya nih. Kalian bisa lihat di layar kalian. Yang menurut gua ini tipis-tipis lah ya sama performanya iPhone 16 yang base model. Dan sekarang yang paling gue excited itu adalah baterainya. Apple kemarin bilang ini adalah iPhone diagonal 6,1 inch yang memiliki ketahanan baterai yang paling awet ya di antara iPhone 6,1 inch-nya mereka. Tentu untuk baterai ini gue harus melakukan pengujian secara real life ya dalam beberapa hari ini. Tapi ya kalau kita lihat dari atas kertas bahasanya atau di websitenya Apple, iPhone 16e ini punya selisih 4 jam lebih awet dibanding iPhone 16 dan 10 atau 11 jam gitu ya lebih awet dibanding iPhone SE 3, iPhone 11. Ini harusnya bakalan gokil banget karena iPhone 16 base model aja 22 jam itu menurut gue udah sangat-sangat bagus banget performa baterainya. Apalagi iPhone 16e ini di 26 jam. Dan semua itu juga tentunya berkat chip C1 atau cellular modem buatan Apple yang mereka klaim katanya ini jauh-jauh lebih efisien untuk power usage-nya sehingga bisa memaksimalkan baterai si iPhone 16e ini. Ada dua finish yang dirilis Apple untuk iPhone 16e ini, white matte finish sama black matte finish. Tapi ya so far gue suka banget sih sama yang white matte finish ini. Sekilas tuh jadi ke flashback gitu ya, kayak desain belakangnya iPhone 4 nih yang warna putih karena single camera system dan karena bodinya yang udah mengotak ini. So, untuk kesimpulan sementara ya, iPhone 16e, mungkin gua nggak bisa terlalu banyak ngomong karena di video kali ini gue cuma pengen share ke kalian untuk unboxing experience sama quick review aja yang udah kita lakuin tadi. Tapi dalam beberapa hari ke depan gue akan ngetes untuk ketahanan baterainya. Kalau misalnya emang ini bener-bener lebih awet dari iPhone 16, lebih awet dari iPhone 6,1 inch Apple sebelumnya, wah iPhone 16e ini akan menjadi iPhone 6,1 inch dengan ketahanan baterai yang paling kebo di antara iPhone lainnya. Dan ya harusnya untuk di harga $599 satu-satunya fitur kelebihan iPhone 16e yang bisa benar-benar diterima yaitu adalah dari ketahanan baterainya. Tapi kita simpan itu untuk di video berikutnya. Dan ya sekalian di video kali ini gue pengen sampaikan ke kalian kabar baik untuk iPhone 16 di Indonesia ya. Udah ada official statementnya kalau udah deal antara pemerintah kita sama Apple. Insya Allah dalam waktu dekat ini iPhone 16, iPhone 16 Pro dan termasuk iPhone 16e ini menurut statementnya si Apple akan segera dipasarkan di Indonesia. Ya mungkin sekitaran minggu kedua atau pertengahan bulan Maret ini kita akan sama-sama lihat nanti untuk pre-ordernya. Dan nanti gue akan bikinin kalian juga lah videonya, kita lihat harga resmi Indonesianya berapa baik untuk iPhone 16, 16 Pro dan tentunya untuk si iPhone 16e ini. Kita doakan aja semoga jangan mahal-mahal amat gitu ya. Dan ya stay tune untuk di video berikutnya kita akan bahas segalanya soal iPhone 16e ini, tentunya full reviewnya juga. Dan make sure untuk subscribe buat yang belum biar kalian selalu up to date video-video terbaru dari iCek Live. Again, gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.